Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sodik Dwi Purnomo, dosen Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya lakukan untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dengan mata kuliah yang saya ampu Ekonomi Pembangunan. Dosen Sodik Dwi Purnomo SEME NIDN 0625019501 NUPTK 845773674130242. Mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomi Pembangunan, di mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah kompetensi inti program studi, sehingga mahasiswa harus lulus pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diberi beban sebanyak 3 SKS dengan kode mata kuliah EKEU 3102, dan mata kuliah pembangunan memiliki mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh pada semester sebelumnya, yaitu pengantar ekonomi pembangunan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi pembangunan dilakukan tatap muka di dalam ruang kelas, di mana pertemuan dilakukan sebanyak 16 kali, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pembelajaran dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14, dan 2 kali pertemuan dilakukan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang diadopsi adalah DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses transfer ilmu yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Interaction adalah interaksi dosen dengan mahasiswa sehingga perkuliahan sangat aktif dan kooperatif. Yang ketiga adalah assessment, di mana adalah proses penilaian yang dilakukan dosen kepada mahasiswa. Komponen assessment itu sendiri meliputi yang pertama, keaktifan, kedua, tugas terstruktur, ketiga, kuis, keempat, ujian tengah semester, dan yang kelima adalah ujian akhir semester. Adapun rubrik penilaian terdiri dari nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E, di mana mahasiswa harus menempuh mata kuliah ini minimal dengan nilai C. Ketika mendapatkan nilai D, maka mahasiswa harus mengulang mata kuliah ini pada semester berikutnya. Adapun CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ada dua. Yang pertama, mampu memanfaatkan ilmu ekonomi dan perkembangan teknologi dalam berwirausaha secara berkelanjutan, secara mandiri, adaptif, kompetitif, inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis permasalahan ekonomi serta menciptakan rekomendasi kebijakan berbasis data dengan memanfaatkan big data, teknologi digital, dan bukti-bukti empiris. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ekonomi pembangunan terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori pembangunan dan ketimpangan pembangunan. Yang kedua, mahasiswa memahami dan menjelaskan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan perdesaan dan pembangunan pertanian. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembangunan pariwisata. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan pembangunan manusia, kependudukan, pengangguran, wanita, dan migrasi. Adapun deskripsi dari mata kuliah ekonomi pembangunan yang adalah mata kuliah ekonomi pembangunan secara substansial dirancang secara komprehensif yang memuat isu-isu paling mendasar atau strategis, yaitu basic knowledge dan basic issue mengenai ekonomi pembangunan. Bahan ajar dari mata kuliah ekonomi pembangunan terdiri dari 8 poin. Yang pertama adalah teori pembangunan, kedua ketimpangan pembangunan, ketiga kelembagaan dalam pembangunan ekonomi, keempat pembangunan ekonomi daerah, kelima pembangunan pedesaan,
keenam pembangunan pertanian, 7 pembangunan pariwisata, dan yang kedelapan adalah pembangunan manusia, kependudukan, pengangguran, wanita, dan imigrasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi pembangunan sudah mengadopsi referensi yang sangat terbaru. Yang pertama adalah Mudrajat Kuncoro, buku Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan. Dan yang kedua Todaro 2011 tentang Ekonomi Pembangunan. Yang ketiga Firmansyah 2021 yang berjudul Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah, Strategi dan Implementasi Inovasi Kebijakan Publik Multidisiplin. Yang keempat adalah Adi Sasmita, Pembangunan Pedesaan, Pendekatan Partisipasi, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Dan yang kelima adalah Arida, Pariwisata Berkelanjutan. Dan yang keenam adalah Ekonomi, Demografi, dan Kependudukan. Adapun referensi pendukung adalah hasil-hasil dari penelitian dosen saya sendiri yang saya integrasikan dalam proses pembelajaran, di mana saya mengintegrasikan hasil penelitian saya sebanyak 4 penelitian yang relevan dengan mata kuliah ekonomi pembangunan. Yang pertama adalah penulisnya Panggarti, Zumairoh, Purnomo, Ratnawati, dan Aditya yang berjudul Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia yang terbit pada Jurnal Forum Ekonomi. Yang kedua, penulisnya adalah Anissa Purnomo Ratnawati Aditya yang berjudul Agriculture Insurance Model in Banyumas Indonesia, Potential Problem and Challenge yang terbit pada Proceeding Social Science and Humanities. Yang ketiga adalah penulisnya Purnomo Ratnawati Zumairoh dengan judul Evolution Tourism, Unleashing the Power of Experimental Design yang terbit pada Jurnal Ilmu Terapan Universitas Jambi. Yang keempat adalah penulisnya Purnomo Istiqomah Suharno dengan judul The Effect of Human Capital and Human Capital Spillover on Economic Growth. Berikut akan saya tayangkan proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-8 dengan topik pembangunan sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembangunan pariwisata. Oke, saya akan melakukan pengenalan dulu terkait dengan mata kuliah pembangunan pariwisata ini, di mana mata kuliah pembangunan pariwisata ini memiliki satu CPL. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis permasalahan ekonomi serta menciptakan rekomendasi kebijakan berbasis data dengan memanfaatkan big data, teknologi digital, dan bukti-bukti empiris. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Jadi lulusan dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan seperti itu. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembangunan pariwisata. Di mana dalam mata kuliah pembangunan pariwisata ini nanti kita ada 3 subbahasan. Yang pertama adalah konsep dan dasar pentingnya pembangunan pariwisata. Yang kedua, bagaimana hubungan pembangunan pariwisata dengan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan. Nah, pada mata kuliah kita ini akan diselesaikan dalam 2 kali pertemuan, ya. Jadi pertemuan pertama ini kita nanti akan membahas 2 topik, ya, topik pertama dan kedua. Lalu untuk topik yang ketiga terkait dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di mana nanti di pertemuan berikutnya saya juga akan menyampaikan terkait dengan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian saya yang topiknya relevan dengan mata kuliah kita kali ini. Nah, kita review sedikit, ya, terkait dengan pariwisata Indonesia. Ini sekilas potensi pariwisata di Indonesia. Nah, kalau kita melihat Indonesia itu salah satu negara yang begitu besar, begitu luas, dan begitu majemuk. Lebih dari 300 ragam suku dan etnis, dan 742 bahasa atau dialek.
Ya. Lalu Indonesia memiliki 17.100 pulau, di mana 6.000-nya itu telah dihuni dengan luas daratan 1,9 juta dan 3,1 juta itu adalah luas perairan. Ya, ini menjadi salah satu potensi yang besar bagi Indonesia, khususnya pada sektor pariwisata. Ya, Indonesia merupakan negara archipelago terluas dan memiliki populasi penduduk terbesar keempat dunia, yaitu sebesar 280 juta jiwa. Ya, membentang dari Sabang sampai dengan Merauke sepanjang 5.120 km, ya, dan peringkat ke-39 dari Cultural Heritage dari 139 negara. Ini adalah potensi pariwisata Indonesia, ya, di mana negara yang begitu besar yang terbentang di garis khatulistiwa memiliki potensi yang begitu banyak. Ini menjadi penting untuk dikembangkan sektor pariwisata, karena memang sektor pariwisata itu memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian, baik itu dalam skala lokal, mikro, rumah tangga, maupun dalam skala nasional. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Nah, konsep dasar pentingnya pembangunan pariwisata di sini, kalau kita mendefinisikan pariwisata gitu ya, secara harfiah itu disebut juga sebagai aktivitas mengunjungi tempat-tempat untuk bersenang-senang. Nah, ini menurut Half and Williams 2019. Konsep dasar pariwisata didasarkan pada menggerakkan orang-orang di luar tempat tinggalnya, yaitu dari rumah. Oleh karena itu pariwisata dapat dianggap sebagai penggerak manusia, ya, di dalam kota atau negara bagian atau lintas negara, ya, karena orang berpariwisata itu pasti bisa dari wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik lokal gitu ya. Jadi pariwisata itu sangat universal. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan pariwisata. Ya, saya mengutip tiga ini referensi terbaru ya. Yang pertama adalah Bu Haris. Ya, pariwisata adalah seluruh dunia industri perjalanan, meliputi hotel, transportasi, dan semua komponen lainnya, termasuk promosi, melayani kebutuhan dan keinginan para pelancong atau turis. Kalau menurutnya House dan Williams, dia menjelaskan bahwa pariwisata adalah gabungan dari aktivitas, layanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, ya, transportasi, akomodasi, tempat makan minuman, toko, hiburan, fasilitas, aktivitas, dan layanan program lainnya yang tersedia untuk individu atau kelompok yang berpergian jauh. Jadi memang pariwisata itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia ditopang oleh banyak elemen, banyak aktor di situ. Nah, menurut United Nations World Tourism Organization 2018 itu menjelaskan bahwa pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melakukan pemindahan orang ke negara atau ke tempat luar lingkungan biasanya, ya, untuk tujuan pribadi, bisnis maupun profesional. Jadi ini adalah menjelaskan definisi pariwisata dari tiga penulis yang sangat terbaru sebagai referensinya. Nah, pariwisata memang memberikan dampak yang luas untuk perekonomian gitu ya, karena orang pasti setelah dia mulai bekerja pasti dia ingin leisure time gitu, pengen liburan ya, menikmati hiburan gitu ya, baik dalam kota maupun luar kota gitu. Nah, kalau kita melihat orang itu sesungguhnya melakukan berwisata ya, di sini ada yang dinamakan permintaan pariwisata. Permintaan pariwisata itu apa yang bisa dengan permintaan?
Nah, permintaan pariwisata ada sebagai jumlah barang untuk jasa yang mau dibayar oleh konsumen pada berbagai harga selama waktu tertentu. Artinya kita mau membayar untuk kepuasan kita, ya, utility, kepuasan kita, karena kita berpariwisata itu konsumsi untuk meningkatkan kepuasan, kesenangan gitu ya. Nah, kalau kita melihat permintaan pariwisata adalah peran pariwisata dalam pembangunan, ya, peran pariwisata dalam pembangunan. Di sini ada 6 perannya, ya. Yang pertama adalah satu, persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Ternyata dampak pariwisata itu memiliki dampak yang cukup signifikan sekali pada persatuan bangsa. Kenapa? Nah, karena dengan adanya kunjungan orang, ya, ke daerah suatu daerah itu dapat meningkatkan rasa persaudaraan, ya, rasa saling pengertian antara negara-negara. Nah, hal ini akan mendorong terciptanya rasa persatuan dan kesatuan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai atau lokal wisdom, kearifan lokal dari daerah yang dia kunjungi. Nah, yang kedua, berdampak pada penghapusan kemiskinan. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kenapa pariwisata itu mampu mengurangi jumlah penduduk miskin? Nah, hati mau loh. Isi Pak, untuk kenapa bisa menghapus kemiskinan kayak gitu, karena kalau daerah yang dia tempat wisata itu kan mengundang banyak orang untuk datang ke sana kan Pak, kayak gitu. Dan mungkin kayak orang jauh-jauh kayak gitu itu kan butuh tempat, misal tempat tidur. Nah, si warga lokal di situ bisa bikin resort kayak gitu, atau mungkin ada yang cuma perjalanan 5 jam misalnya, itu kan lapar juga ya Pak, mungkin sampai sana bisa buka kayak tempat makan gitu. Oke. Jadi keberadaan dari Komjen Kesehatan itu akan mendorong industri-industri lain itu berkembang gitu kan ya, sehingga ketika industri tadi misalkan resort, ya, penginapan atau rumah makan itu bisa menyerap tenaga kerja lokal, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang, kemiskinan akan berkurang, ya. Ini menjadi, maka dikatakan bahwa sektor pariwisata itu adalah sebagai memiliki multiplier effect yang luas, yang besar sekali terhadap perekonomian, karena salah satunya bisa mengurangi kemiskinan di suatu daerah. Nah, yang ketiga itu adalah pembangunan berkesinambungan, sustainable development, ya. Melalui pengelolaan yang baik, pariwisata mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan budaya setempat. Pengalaman, ya, pengalaman alam, kekayaan budaya, dan pelayanan wisata yang berujung di faktor penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ya, jadi objek pariwisata itu harus sustainable, harus berkesinambungan dalam jangka panjang, supaya apa? Ya, supaya belanjaan suatu objek wisata itu akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pelestarian budaya, ya. Pariwisata memberikan kontribusi langsung, ya, dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal maupun nasional. Pelestarian budaya menjadi bagian daya tarik wisata untuk mendukung identitas warisan budaya. Salah satu daerah di Indonesia misalkan yang pariwisata yang terkenal banget dengan budaya itu apa misalnya? Ya, Bali, Jogja, mereka punya identitas sendiri gitu ya. Mereka pariwisatanya berbasis pada kebudayaan gitu. Nah, itu menjadi pelestarian budaya. Yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hak dan hak asasi manusia, kebutuhan hidup dan hak asasi manusia. Kegiatan wisata telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern,
ya. Bahkan melakukan perjalanan wisata diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, misalnya melalui pemberian hak untuk libur, skema libur berbayar dan lain sebagainya ya. Pemerintah biasanya kalau pada hari-hari nasional gitu kan ditambah liburnya gitu ya, libur cuti bersama dan lain sebagainya. Itu ya hak untuk kita untuk libur juga itu untuk menikmati hari libur itu. Nah, karena pendekatan ekonomi dari industri ya ini masih irit dengan nyata kemiskinan. Nah, jadi bahwa objek wisata, keberadaan suatu objek wisata itu untuk mendorong perekonomian ya, akan menciptakan multiplier effect, akan mendorong industri-industri kecil tumbuh di situ ya. Bahkan sekarang hampir semua daerah di Indonesia itu, semua desa itu sudah mempunyai desa wisata ya. Salah satu keunggulan yang dimiliki desa, dikelola oleh desa, baik dikelola oleh Pokdarwis, kelompok sadar wisata, maupun dikelola oleh badan usaha milik desa. Dan guna untuk fungsinya apa? Ya fungsinya untuk perekonomian masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Dan tertuju adalah pengembangan teknologi. Ya, persaingan antar destinasi wisata mampu memicu penggunaan teknologi tinggi, ya, terutama dalam bidang industri pariwisata. Hal ini mendorong daerah tujuan wisata untuk terus menggunakan kemampuan teknologinya untuk menarik lebih banyak wisatawan, ya. Promosi maupun teknologi yang terbarukan untuk proses pengenalan, packaging yang lebih bagus lagi gitu. Nah, sekarang kita kan baca mengenai manfaat, gitu ya, manfaat dari adanya sektor pariwisata. Nah, di sini ada lima manfaat. Yang pertama manfaat ekonomi, ya. Manfaat ekonomi itu dengan keberadaan pariwisata itu akan menambah pendapatan masyarakat, ya, menambah pendapatan negara juga. Kalau banyak wisatawan yang masuk ke Indonesia, pasti di situ ada devisa yang masuk, ya, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, sebenarnya akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Nah, ada juga manfaat sosial. Ya, di sini manfaat sosial akan meningkatkan cinta tanah air, mengurangi kemiskinan, menambah kesejahteraan dan memperkuat kemampuan bahasa asing. Ya. Sektor pariwisata itu ya tuntut untuk kemampuan bahasa lebih banyak gitu ya, karena kan pengunjung pada suatu objek wisata itu sangat majemuk sekali ya, bisa dari dalam kota, dalam negeri, atau juga bisa dari luar negeri atau mancanegara. Jadi kemampuan bahasa asing itu harus ditingkatkan. Lalu ada juga manfaat budaya, ya, mendorong perkembangan adat, seni dan religi, memperkuat citra bangsa serta membuka ruang asimilasi budaya. Ada juga manfaat lingkungan, ya, mendorong kelestarian alam, kebersihan, keindahan lingkungan dan destinasi wisata. Yang terakhir adalah multiplier effect, ya. Ya, dari saya pernah sampaikan bahwa sektor pariwisata itu memiliki dampak yang luar biasa sekali terhadap perekonomian suatu kawasan, yang menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pemasukan devisa dari pariwisata untuk pembangunan. Artinya pariwisata itu akan berdampak pada pembangunan perekonomian, ya, melewati tiga ini. Yang satu adalah multiplier effect, yang kedua value creation, dan yang ketiga adalah sectoral linkage. Multiplier effect itu adalah sektor pariwisata memiliki efek ganda, ya, efek ganda, yaitu pada sektor perdagangan, sektor restoran, sektor jasa, ya. Orang kalau dia berlibur pasti membutuhkan akomodasi itu bisa berupa pesawat, ya, kendaraan, misalkan kalau Indonesia kita akan bisa katakan di awal sebagai
archipelago, negara kepulauan yang berdekatan, yang belum terkoneksi antara pulau menggunakan jalur darat, dan itu juga membutuhkan jalur laut, ya, perahu dan lain sebagainya. Termasuk makanan. Ya, makanan itu bisa rumah makan atau bisa juga misalkan seperti makanan lokal wisdom mereka sebagai oleh-oleh atau sebagai souvenir juga gitu. Lalu melalui value creation, yaitu adalah sektor pariwisata memiliki peran besar ya, dalam penciptaan nilai tambah faktor produksi, lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan institusi, dan kita kaitkan dengan sektor perekonomian secara keseluruhan. Ya, berarti dengan keberadaan pariwisata itu akan menciptakan nilai tambah yang luar biasa pada semua elemen perekonomian. Ya, negara juga akan dapat itu, misalkan melalui penerimaan pajak, ya, retribusi dan lain sebagainya. Nah, sektoral linkage yaitu adalah ini berkaitan dengan sektor-sektor perekonomian, ya. Sektor pariwisata itu hubungan erat dengan sektor-sektor hulu, ya, terutama sektor pertanian. Ya, karena ada juga pariwisata itu kan tidak hanya tadi yang menjadi pariwisata sektor budaya yang berbasis budaya, ada juga yang berbasis pada alam, gitu ya. Jadi dibungkus dalam bentuk misalkan agrowisata, ya kan. Jadi kayak misalkan kalau di daerah-daerah yang di kawasan Jawa Tengah, ada yang tahu kawasan mana yang agrowisata? Wonosobo, ya, Dieng itu kan mereka berbasis pada sumber daya alam. Ada juga yang di Bumiayu, kebun teh, nah ya seperti itu ya. Jadi sektor hulu pertanian itu juga akan terdampak gitu ya, hulu sampai dengan hilir ya. Jadi akan dampak karena adanya pariwisata. Jadi adalah kita akan belajar prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan ya. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena memang pada topik sub-bahasan kait pembangunan pariwisata akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Nah, di mana nanti di pertemuan minggu depan setelah kita bahas tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan, nanti saya juga akan menyampaikan mengintegrasikan penelitian saya pada pertemuan minggu depan ya. Di mana ini adalah penelitian saya terkait dengan pariwisata yang berjudul Revolusi Tourism, Unleashing the Power of Experimental Design, di mana di sini adalah penelitian yang saya lakukan pada tahun 2022 akibat adanya pandemi COVID. Itu banyak sekali objek wisata yang kolaps dalam pendanaannya. Jadi saya membuat sebuah penelitian merumuskan sebuah kebijakan bagaimana meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan dan perkembangan objek wisata di jangka panjang. Nah, ini akan saya sampaikan di depan. Tapi sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, perlu kita review kembali nih teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah dari awal sudah menyampaikan terkait definisi pariwisata, dampak pariwisata terhadap perekonomian dan lain sebagainya. Nah, coba saya ingin tahu respon teman-teman, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan pariwisata? Ada yang masih ingat? Monggo, Mbak. Bisa disimpulkan pariwisata adalah seluruh kegiatan industri seperti perjalanan, hotel, transportasi, komponen lainnya termasuk promosi dan juga melayani kebutuhan keinginan para pelancong. Bisa dipersingkat lagi, pariwisata adalah kegiatan perjalanan untuk rekreasi, edukasi, dan juga Oke, bagus, masih sangat menguasai sekali. Yang kedua, teman-teman masih ingat apa dampak pariwisata terhadap ekonomi? Oke, Bang Mbak, silakan. Dampak wisata terhadap ekonomi yang pertama itu meningkatkan pendapatan daerah, yang kedua membuka lapangan kerja, yang ketiga mendorong investasi,
Dan yang keempat, meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Oke, luar biasa. Jadi itu adalah pentingnya kenapa kita mempelajari tentang pembangunan sektor pariwisata. Jadi pariwisata itu memiliki dampak yang begitu luas terhadap perekonomian lokal maupun perekonomian secara nasional. Oke. Cukup sekian teman-teman ya. Bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan berlanjut ke depan. Jika ada tutur kata perbuatan yang salah, saya sebagai dosen mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.